Hello teman-teman pecinta catur, welcome to my channel Mukas Chess Experience. Sebelum mulai, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng agar terus mendapatkan notifikasi mengenai update video selanjutnya. Dan jika channel ini mencapai 1000 subscriber, saya akan mengadakan giveaway untuk teman-teman sekalian. Pada video kali ini, kita akan membahas partai yang sangat menarik yang dimainkan oleh sang legendaris Bobby Fischer melawan Paul Keres di kejuaraan kandidat pada tahun 1962. Baiklah, langsung saja kita ke permainannya. Pada permainan, Bobby Fischer memegang buah putih dan Paul Keres memegang buah hitam. Dan Bobby Fischer memainkan langkah favoritnya yaitu pion ke E4 dan dibalas dengan pion ke E5, lalu kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5. Dan putih memainkan pembukaan Ruy Lopez. Lalu pion ke A6, gajah ke A4, kuda ke F6, rokade pendek, gajah ke E7, dan benteng ke E1. Putih menjaga pion di E4 sekaligus mengancam untuk mendapatkan pion di E5 setelah memakan kuda. Tentu saja hitam mencegahnya dengan memainkan pion ke B5. Lalu putih gajah ke B3, pion ke D6, lalu pion ke C3. Putih memberikan jalan kabur bagi gajahnya jika diserang oleh kuda hitam. Hitam melanjutkan dengan rokade pendek, lalu pion ke H3, mencegah langkah gajah ke G4 sebelum menjalankan pion ke D4. Lalu kuda ke A5, dan tentu saja putih menyelamatkan gajah ke petak C2. Dan hitam memainkan pion ke C5, lalu pion ke D4. Putih menyerang pion E5 sekaligus ingin membongkar petak pusat. Lalu hitam kuda ke D7, pion D makan C5, putih tidak mendorong pion ke D5 karena ingin meletakkan kudanya di sana. Lalu hitam melanjutkan dengan memakan kembali dengan pion, lalu kuda B ke D2, menteri ke C7, kuda ke F1, kuda ke B6, dan kuda ke E3, dengan tujuan ingin meletakkan kuda di D5 atau F5. Lalu hitam melanjutkan dengan benteng ke D8 dan menteri ke E2. Dan permainan masih cukup membosankan ya sampai di sini. Di mana hitam melanjutkan dengan gajah ke E6. Di sini posisi putih terlihat sulit menggerakkan buahnya, di mana benteng dan gajah masih di tempatnya. Tapi dengan langkah brilian dari Bobby Fischer yaitu langkah kuda ke D5 mengubah semuanya. Tapi tunggu. Bukannya hitam bisa memenangkan pion ya? Baiklah, mari kita analisis. Dimana jika gajah makan D5, maka pion E makan gajah, lalu pion ke F6. Hitam menjaga pion E5 lebih dulu, dan di sini putih tidak bisa menjaga pion di D5. Tapi, karena pion putih tidak lagi di E4, gajah di C2 memiliki diagonal yang terbuka. Dan putih memanfaatkannya dengan langkah pion ke H4, di mana jika hitam memakan pion di D5 dengan kuda, maka putih menjawab pion ke H5. Menjaga petak G6, dan di langkah selanjutnya, putih menjalankan menteri ke E4. Hitam tidak memiliki langkah yang menjanjikan untuk mencegah serangan ke petak H7. Dan tentu saja, Paul Keres tidak ingin rajanya dalam bahaya. Baiklah, mari kita kembali ke posisi awal, di mana setelah kuda ke D5, hitam memainkan kuda makan D5. Lalu pion E makan D5, gajah makan D5, dan kuda makan E5. Hitam melanjutkan dengan benteng ke A7, lalu putih gajah ke F4 dengan ancaman
discover attack terhadap menteri hitam. Lalu hitam menghindar dengan menteri ke B6 dan putih benteng A ke D1. Pada posisi ini, putih memiliki ancaman benteng makan D5, dan jika benteng makan benteng, maka diikuti oleh langkah menteri ke E4, double attack terhadap benteng dan skakmat di H7. Hitam mencegahnya dengan pion ke G6, lalu putih kuda ke G4, hitam kuda ke C4, dan putih gajah ke H6, membatasi ruang gerak raja milik hitam. Di sini, jika kuda makan B2, maka benteng makan D5, benteng makan benteng, gajah ke E4, benteng ke D8, menteri makan B2, dimana jika hitam mencoba langkah pion ke F5, mengancam kuda dan gajah secara bersamaan, putih memiliki langkah pion ke C4, mengancam skakmat di G7, yang sulit dihindari oleh hitam. Baiklah, mari kita kembali ke permainan. Hitam menjalankan gajah ke E6 dan putih gajah ke B3. Langkah ini membuat kuda di C4 tidak dapat bergerak karena ancaman terhadap gajah di E6. Lalu hitam menteri ke B8, lalu benteng makan D8, gajah makan benteng, gajah makan C4, pion B makan C4, dan menteri makan C4. Dan hitam tidak bisa memakan menteri karena adanya langkah benteng ke E8 skakmat. Dan jika hitam memakan pion di B2, maka benteng makan gajah di E6, pion makan benteng, menteri makan pion, skak. Jika raja ke H8, maka menteri ke E8, skakmat. Jika benteng menutup skak, maka masih sama menteri ke E8, skak, lalu satu-satunya jalan benteng ke F8 dan menteri makan F8, skakmat. Baiklah, mari kita kembali ke permainan, di mana hitam menjalankan langkah menteri ke D6, lalu putih menteri ke A4, mengancam skakmat di E8, menteri ke E7, menjaga petak E8, lalu kuda ke F6, skak, dan lagi-lagi kuda putih tidak bisa dimakan. Karena jika menteri makan F6, maka menteri ke E8, skakmat. Oleh karena itu, hitam menjalankan raja ke H8, lalu kuda ke D5, menteri ke D7, dan menteri ke E4. Putih memiliki ancaman menteri ke E5, skak, yang mana langkah ini sangat berbahaya bagi hitam. Dan lagi-lagi hitam tidak bisa memakan kuda, karena jika gajah makan kuda, maka menteri ke E8, skak, menteri makan menteri, dan benteng makan menteri, skakmat. Oleh karena itu, hitam menjalankan menteri ke D6, mencegah skak di E5, kuda ke F4, mengancam gajah di E6, benteng ke E7, dan Visser menjalankan gajah ke G5. Tapi tunggu, menurut saya di sini langkah gajah ke F8 sepertinya lebih bagus karena putih mendapatkan benteng setelah itu. Tapi gajah ke G5 juga menang sih sebenarnya. Ya sudahlah, kita lanjutkan saja ya permainannya, di mana Visser melangkahkan gajah ke G5, mengancam benteng di E7. Lalu hitam benteng ke E8, gajah makan gajah, benteng makan gajah, dan tentu saja putih memakan gajah di E6 untuk mendapatkan satu pion. Lalu hitam menteri makan kuda, menteri makan menteri, pion F makan E6, benteng makan E6, lalu benteng ke D1, skak, raja ke H2, dan benteng ke D2. Hitam mengancam dua pion secara bersamaan. Dan di sini putih menyelamatkan pion B-nya dengan langkah benteng ke B6, dan hitam makan pion dan benteng ke B7 oleh Visser. Langkah yang sangat baik dari putih, di mana mencegah raja hitam untuk naik ke depan. Hitam melanjutkan dengan benteng ke F6,
putih raja ke G3. Dan di sini Paul Keres menyerah. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, kok bisa menyerah sih bang? Kan cuma kalah 1 pion. Sebenarnya posisi ini bukan cuma kalah 1 pion ya, tapi raja milik hitam posisinya kurang baik karena tidak bisa naik ke atas. Tapi posisi ini putih harus mengetahui teknik-tekniknya untuk memenangkan permainan. Baiklah, kita akan membahasnya di sini, di mana setelah langkah raja ke G3, lalu raja ke G8, pion ke B4, pion C makan B4, pion C makan B4, benteng ke D6, pion ke A4, benteng ke D3, skak, raja ke H2, benteng ke A3, pion ke A5, raja ke H8, dan raja ke G1. Jadi tekniknya di sini, jika sebagai putih, kita jangan terburu-buru memakan pion di A6 dan menukarnya dengan pion di B4. Tapi yang harus dilakukan, pertama-tama adalah memindahkan raja ke sayap menteri untuk menjaga pion B4, dan barulah kita memakan pion di A6. Dan jika di sini hitam benteng ke A2, lalu raja ke F1, raja ke G8, raja ke E1, putih sudah tidak peduli dengan pion di sayap raja, di mana setelah benteng makan G2, putih dapat memaksakan kemenangan dengan langkah pion ke B5, di mana langkah ini memanfaatkan posisi raja hitam yang kurang baik di baris akhir. Setelah langkah pion A makan B5, lalu pion ke A6, benteng ke A2, dan pion ke A7. Jika hitam pion ke B4, maka benteng ke B8, skak, raja ke F7, pion ke A8, promosi menteri, benteng makan A8, dan benteng makan A8. Dan di sini putih unggul 1 benteng, dan tentunya akan memenangkan pertandingan. Mungkin sekian video kali ini. Jika kalian suka video catur seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat membuat video selanjutnya. Dan setelah ini akan ada puzzle catur di mana teman-teman dapat menuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.